Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So di video kali ini aku ingin memberitahukan kepada teman-teman seputaran pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di kolom komentar. Kemudian pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu udah aku pilih. Dan di sini aku akan bahas dan juga ngejelasin tentang seputaran pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan. Nah, di sini tentang seputaran pemblokiran, kemudian tentang seputaran kapan bisa dicairkan dananya, kemudian tentang seputaran penerima BPUM UMKM tahun 2020, kemudian penerima BPUM UMKM untuk tahun 2021, kemudian tentang seputaran bantuan yang di e-form BRI-nya berubah dari hijau ke merah. Nah, di video kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa terlebih dahulu untuk tekan tombol like, komen, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial di channel YouTube aku. Nah, bagi teman-teman silakan tonton secara full agar teman-teman tidak gagal paham tentang pembahasan yang aku bahas. Nah, tentang pertanyaan yang teman-teman ajukan, usahakan bervariasi ya. Bagi teman-teman yang mempunyai masalah, silahkan ajukan di kolom komentar. Nanti akan aku balas pertanyaan teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman silahkan lihat dulu komentar dari teman-teman yang lain. Usahakan pertanyaannya bervariasi agar kita bisa lebih membahas banyak tentang seputaran permasalahan yang teman-teman alami. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Di sini pertanyaan dari Syahriza Fauzi, sudah Kak, sudah masuk tapi belum bisa dicairkan, masih diblokir. Kira-kira buka blokirnya dari pusat kapan Kak? Nah, untuk masalah pembukaan blokir, itu misalnya teman-teman sudah ngecek baik di link BNI ataupun di e-form BRI, kemudian teman-teman ada tulisan selamat. Setelah teman-teman cek ada tulisan selamat, itu berarti teman-teman berhak mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, setelah teman-teman tahu teman-teman itu berhak mendapatkan dana bantuan tersebut, teman-teman langsung mempersiapkan berkas yang harus dibawa untuk pembukaan blokiran. Nah, di sini kapan bukanya blokiran dari pusat? Itu pusat tidak akan pernah membuka blokiran secara keseluruhan. Jika teman-teman datang ke Bank BRI kemudian memberikan persyaratan-persyaratan untuk pembukaan blokiran seperti KTP, kemudian KK, surat SPTJM, SKU dan lain sebagainya, tergantung dari apa yang diminta, itu teman-teman ajukan ke bank. Nah, nanti pihak bank lah yang akan membuka blokirannya atas anjuran dari pusat. Jadi untuk teman-teman semuanya itu tergantung hari apa dan tanggal berapa teman-teman mendapatkan nomor antrian untuk pembukaan blokiran. Nah, untuk pembukaan blokiran tahap kedua ini ada yang sampai di bulan Agustus 2021 ini ya teman-teman. Setelah pembukaan blokiran, itu dana teman-teman sudah bisa teman-teman cairkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tiap akan mencairkan bantuan kita harus buka blokiran lagi atau cuman ini? Nah, misalnya teman-teman mendapatkan bantuan di tahap kedua, kemudian teman-teman harus mengajukan pembukaan blokiran. Kemudian teman-teman mendapat lagi di tahap ketiga. Nah, di situ juga teman-teman harus mengajukan pembukaan blokiran. Karena di setiap teman-teman mendapatkan dana bantuan, itu untuk verifikasi data harus tetap teman-teman kirim atau teman-teman masukkan ke bank di mana teman-teman akan melakukan pembukaan blokiran. Jadi setiap kita akan mencairkan dana harus membuka blokiran terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Adam Permana, tadi ke bank katanya cair habis lebaran, juga dibuatkan rekening baru. Ya, buat teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang menggunakan rekening pribadi, itu harus dilakukan pemblokiran terhadap rekening teman-teman dahulu, baru dibuatkan rekening baru yang dibuatkan langsung oleh pemerintah. Nah, di sana nanti baru dana teman-teman itu akan bisa dicairkan. Karena jika teman-teman cek di rekening baru teman-teman, rekening lama teman-teman, atau rekening milik pribadi teman-teman, itu dana mutasinya tidak akan masuk ke rekening pribadi. Jadi sekarang semua dana itu dimasukkan ke rekening pemerintah, kecuali bagi teman-teman yang mempunyai rekening PNM Mekar, kemudian BPNT, jadi kalau itu tidak perlu diganti lagi ke rekening pemerintah.
Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan dari Udin Din. Nah, di sini ada ya teman-teman judul di mana dia komen tentang seputaran ini. Jadi teman-teman silakan cek video-video aku karena di situ banyak banget udah aku bahas tentang permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami. Oke, balik lagi. Ini pertanyaan dari Udin Din. Kata orang bank yang rekening pemerintah penerima BPUM tahun 2020 yang udah ada dana transferan 1,2 juta rupiah nggak perlu nunggu sampai hijau di notifikasi e-form BRI. Nah, bagi teman-teman yang ada notifikasi e-form BRI-nya yang awalnya itu hijau kemudian berubah menjadi merah, teman-teman cek mutasi, kemudian dana bantuan 1,2 jutanya telah masuk di mutasi. Nah, ingat, ceknya di mutasi. Jadi, di situ akan ada masuk dana 1,2 juta rupiah. Nah, sementara di e-form BRI-nya teman-teman itu bertanda merah, itu sudah tidak perlu lagi memang teman-teman itu menunggu hingga hijau lagi. Teman-teman urus berkasnya untuk verifikasi data, kemudian ajukan ke pihak bank dan dana bisa teman-teman cairkan meskipun di e-form BRI-nya itu bertanda merah. Itu tidak mempengaruhi sama sekali karena kenapa? Di e-form BRI itu sering sekali terjadinya error sistem, nanti akan berubah dari hijau ke merah, kemudian nanti hijau lagi. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah hijau, silakan screenshot, kemudian jadikan bukti untuk pengajuan ke bank jika misalnya dana bantuan tidak masuk ke rekening teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Nasha Husna, NIK terdaftar tapi nama tidak ada kata CS, suruh nunggu 1 minggu, cek mutasi udah masuk, apa ada kesempatan dapat Kak? Nah, di sini pasti ada. Jika teman-teman sudah ngecek mutasi, itu pasti teman-teman sudah mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi kakak tidak perlu khawatir. Makanya sekali lagi aku sarankan kepada teman-teman, silahkan cek e-form BRI-nya. Kemudian misalnya bertanda hijau, itu silahkan screenshot. Karena kenapa? Nanti itu bisa menjadi barang bukti kita bahwa kita itu berhak mendapatkan dana bantuan. Apalagi misalnya di sini kata CS-nya tidak terdaftar nama teman-teman, sementara di e-form BRI pernah bertanda hijau atau mutasi sudah masuk. Jadi di sini dari pihak banknya disuruh menunggu 1 minggu untuk pengecekan data kembali. Terkadang ada yang dananya yang dulu di tahun 2020 misalnya dia mendapatkan dana bantuan itu, kemudian di tahun 2021 itu kan dipilih lagi siapa yang paling berhak dan yang tidak. Jadi buat teman-teman semuanya, tunggu aja dulu hingga 1 minggu. Jika mutasi masuk, itu biasanya dana bisa dicairkan setelah teman-teman melakukan pembukaan blokiran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Rajai Official Musik. Kak, saya sudah dapat yang kedua, apa yang ketiga bisa cair? Sudah saya cek terus warnanya hijau. Nah, jika teman-teman mendapatkan dana bantuan di tahun 2020 senilai 2,4 juta rupiah, kemudian teman-teman mendapatkan dana bantuan di tahap kedua di tahun 2021. Nah, di tahap ketiga teman-teman sudah tidak berhak lagi mendapatkan dana bantuan tersebut. Namun, jika teman-teman di tahun atau tahap 1 tahun 2020 teman-teman mendapatkan, kemudian di tahun 2021 di tahap kedua teman-teman tidak mendapatkan lagi, maka ada kesempatan untuk di tahap ketiga teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi dana bantuan tersebut itu hanya disalurkan untuk 2 kategori saja. Yang pertama, bagi pendaftar di tahun 2020 yang tidak mendapatkan tahap kedua, kemudian bagi teman-teman sebagai pendaftar baru. Nah, itu mempunyai kesempatan lebih besar. Oke, buat teman-teman semuanya, itulah sekian dari pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin pertanyaannya nanti kita bacakan atau jelaskan di video berikutnya, teman-teman boleh DM atau juga boleh komen di channel YouTube aku, di DM ke Instagram aku Riri Ciami. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.